Kenapa 60% di government? Karena harusnya culture itu bisa dibangun oleh pemerintah yang pintar. Malah makan dikasih terus itu kan bikin orang makin males kerja. Asik santai. Iya. Jadi orang tua santai, anaknya tetap orang tuanya tetap, gurunya juga tetap. Lo berharap yang pinter siapa nih? Yang bego siapa nih? Ya kan? Menurut gue yang bego adalah yang berharap orang yang digaji 400.000 sebulan pinter. Yang lebih nggak pinter lagi adalah yang berpikir orang yang digaji kayak gitu pinter, layak ngajar. Kalau pinter beneran mana mau lah. Gaji guru dinaikin misalnya, sehingga yang fresh graduate yang tadi yang lamar ke bank jadi pengen jadi guru. Guru tuh kan mesti yang pinter. Kalau kata kapitalis tuh, you pay peanuts you get monkey, you don't get human. To get human you have to pay money. Iya. Nanti. Kayak uang untuk mensertifikasi semua guru bisa nggak ada, itu bingung gue. Ini kalau dibiarin kayak gini nanti cita kagak ada lagi mau jadi guru. Seorang student Indonesia yang lagi kuliah di China. Awalnya dia tuh pengen belajar doang, pulang ke Indonesia kerja. Tapi karena di China ada kebijakan, siapapun mahasiswa yang punya ide bisnis, pengen bikin perusahaan, itu dikasih ruangan kantor, free bayar 1 tahun. Terus bisa bebas pajak, terus dapat hibah modal awal berapa gitu. Gara-gara ada program itu, apa gue bikin aja ya bisnis di sini? How a system can change someone's mind and how they produce their creativity. Tadinya dia mau pulang, kalau dia pulang ke Indonesia, kreativitasnya terjadi di mana? Terjadi di Indonesia. Nah, tapi karena ada sistem seperti itu di China, dia jadi galau. Kalau dia memutuskan nggak pulang tuh, maka the Chinese win, right? Because like kreativitas dia jadinya terjadi di sana. Gitu. Sebaliknya? Nyari rumah susah atau gampang? Nyari tempat dia berkarya. Makanya akhirnya mereka jadi kerja di luar negeri. Iya. Member yang udah usaha menengah dapat order itu susah dari luar negeri. Terus ini dapat bayarnya sudah dijamin oleh Barclays Bank. Pindah ke konteks Singapura aja. Itu ke banknya udah langsung ngasih dana talangan. Bisa nyairin dana talangan tanpa agunan rumah atau mobil. Sementara di Indonesia ini semua bank, bahkan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang dibuat khusus untuk mengatasi kegagalan pasar dalam sistem keuangan pun nggak mau ngasih kalau nggak ada agunan rumah sama tanah. Dia kan berbisnis untuk justru punya itu. Setiap orang Norway itu punya akses ke soft student loan. Ketika orang nggak kuliah, itu tuh murni karena pilihan. Bukan karena nggak mampu. Bukan karena strukturnya tidak memungkinkan dia tidak kuliah. Kalau kamu lulus, itu loannya langsung hilang 40% kalau nggak salah. That's fine, your kids will still be able to go to university. Nah ini yang maksud saya sistem struktur. Mungkin cita-cita Pancasila nih sebenarnya kayak begini nih.